Tapi nggak tersinggung ya dengan bahasa saya yang sering kayak gitu itu. Alhamdulillah enggak. Terus kan di majelis ini semuanya rata-rata mohon maaf bajingan. Kowe ora oleh nesu. Sing muni bojone jenderal. Aku padahal ora ngomongi lah aku. Tenan aku ora ngomongi aku. Kok aja nesu karo aku. Ngono asu nyatru. Sesuk kowe cetha aku nesu iki tenan iki sing ngebrek guse iki. Aku ora ngerti lho, bukasan hidam urung jagongan karo aku nek bunyai matur ngono gak mungkin wong bunyai nek cah elek kaya apa iki lho. Le kae apik aja kok lokne. Kabeh wong iki wis mungke bunyai apik kabeh. Masyaallah, gak tahu duka. Padahal kuwi ya kaya ngono polah murah karo karuan kuwi masyaallah. Anake wong diculiki. Masyaallah. Iya. Ya saya tahu Gus. Tahu kalau ya maaf ya, yang di sini kan semua bajingan. kebanyakan. Tapi ya alhamdulillah ke komentar jenengan sebagai istrinya pejabat lah, ya orang yang serius ya, jenderal. Anak-anak kayak gini mau mengaji gimana Bukasan Hidam? Komentar jenengan ini biar motivasi. Kan kita tidak perlu melihat masa lalu, tapi masa depan. Siap. Gayamu loh, masuk. Yo genah masa lalu memblotong kabeh. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa berada di sini Gus. Alhamdulillah. Jenengan rumahnya mana? Saya aslinya Balikpapan. Asli Balikpapan terus? Kemudian suami saya berdinas di Kodam 5 sebagai Kasandi. Kasandi ya. Kepala Sandi Cyber. Oh, Kepala Sandi Cyber. Siap. Itu tugasnya apa ya ngene? Oh alah kowe kaya ngerti-ngerti ya. Cyber itu ya. Cyber, heeh. Kaya awakmu iso kebobol atimu lah. Iya Bukasan Sidam. Ceritanya gimana? Jenengan aslinya Balikpapan. Siap. Terus menikah? Saya menikah kemudian penempatan saya di Surabaya. Jadi saya sebenarnya nggak tahu siapa Gus Ikdam. Jadi ajudan saya yang di sebelah Gus itu. Jangan agak kesini ya, saya biar bisa lihat. Jadi ajudan saya cuma bilang gini, Bu, Gus Ikdam, cuma bilang gitu waktu di mobil. Siapa itu Gus Ikdam saya nggak peduli. Emang siapa tuh Ikdam? Setelah dia bilang seperti itu, waktu itu di hari Kamis. Malam Jumat setelah Yasin, tak kenapa saya pingin banget tuh ambil handphone. Terus saya scroll lah, saya ketiklah Gus Ikdam. Pas saya buka di bab yang ada Antun itu, Antun bilang gini, memperjuangkan apa? Tidak perlu memperjuangkan mati-matian, sedangkan itu tidak dibawa mati. Yang saya alami saat ini, saya sudah memperjuangkan sebuah jabatan suami saya. Dalam artian, saya dilayani, saya punya pasukan, apapun dilayani. Tapi saya tidak pernah merasakan, saya bahagia, tapi saya kayak nggak punya iman. Saya sholat, saya ngaji, saya puasa, tapi saya nggak ada rasa masuk kanan, keluar kiri, udah gitu aja Gus. Setelah lihat Gus 2-3 kali terus ngedengerin apa itu arti syukur yang sebenarnya, Masya Allah, dari hari Kamis sampai detik ini saya nggak pernah berhenti untuk menangis ketika Antun menguapkan, maksudnya memberikan ilmu agama. Jujur saya alumni pesantren, tapi saya tidak pernah mendapatkan apa ya Gus, nggak pernah ngerti agama.
Saya baca Al-Quran tapi saya nggak tahu maknanya. Masya Allah. Tapi ketika Antun bilang, lain syakartum lazidanakum walain kafartum innadzabila syadid. Saya selalu bersyukur tuh, tapi kok aku nggak ada tenang. Ternyata betul ya, kalau kita syukurnya itu syukur dalam artian apa? Nikmatnya itu dibuat apa? Tujuannya itu apa? Kalau cuma jabatan hanya untuk pangkat terus disanjung, dipuji. Besok juga malaikat Israel kalau misalnya nanya posisimu, pangkatmu apa, kan enggak. Itu yang selalu terngiang di saya, astagfirullahaladzim. Terus saya bilang ke ajudan, saya nggak mau tahu, cari lokasinya Sabilu Taubah. Terus Gus bilang gini, ini Dekengan Pusat. Kalau saya, mindset saya Dekengan Pusat itu adalah Mabes TNI. Api. Saya kan nggak salah kan, saya nggak salah dan saya gengsi untuk tanya sama ajudan saya nggak mau tanya. Saya nggak mau tanya sama dia. Saya baca lagi Dekengan Pusat. Kemudian ada lagi kalimat ST. Kalau di kami ST itu surat tugas. Masa benar iya, ini. Masa iya Gus Ikdam yang saya tidak kenal di kalangan TNI dapat perintah, dapat surat tugas, kemudian viral. Terus saya lihat lagi TikToknya karena saya tuh tidak pandai untuk menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya ambil yang setiap ada bahasa Indonesianya. Kemudian saya sampaikan hari Senin saya mau ketemu. Gimana caranya? Pokoknya saya mau ke TKP, ke sini. Tempat kejadian perkara. Siap. Pak Dewi yo, mangga ngerti Pak Dewi. Sampai suami saya ngapunten Gus bilang, ya. Dia itu masih muda. Biasanya itu kalau Gus itu kan sudah sepuh je. Wow. Pak Dewi. Alhamdulillah. Bagus ini, bagus. Nggih, bener. Bukan masalah mudanya. Bukan masalah ngapunten parasnya. Semua kan bisa luntur ketika sudah menua nanti. Itu loh. Tapi ilmunya itu yang tidak akan pernah bisa hilang. Berapapun itu yang diberikan beliau. Saya bilang Bu, ini kalau kita nggak minta tolong dan Ramil atau Dandim, karena tempatnya selalu penuh, jamaahnya banyak. Kemudian saya langsung hubungin Dandim, saya minta tolong dan Ramil ke TKP, rupanya beliau dari jam 3 sudah di sini. Masya Allah, luar biasa. Terus saya sudah bilang, ayo pokoknya segera, saya nggak mau ketinggalan babak pertamanya. Yang ya itu Gus. Terus suami saya bilang, jangan karena mudanya kamu datang ke sana. Tapi saya restui kamu karena kamu untuk mencari ilmunya. Karena jujur Gus, selama saya menikah dari 2005 hingga 2023, baru dimulai dari hari Kamis kemarin hingga detik ini baru saya berjamaah sama suami saya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Dan perasaan panjenengan ketika sudah ketemu saya, tahu jamaahnya ini segini, terus komentarnya gimana Bu? Bu siapa Mang? Bu Erwan Pak. Kasan Sidam, Ibu Kasan Sidam, gimana? Saya bersyukur Gus, mungkin kalau kebanyakan istri-istri pejabat tujuannya hanya kepada guru, yang viral, kemudian selfie, kemudian pulang. Tapi saya tekadkan untuk terus mengaji tiap malam Selasa. Siap, semoga istiqomah. Ini tadi berangkat dari Surabaya. Ya betul. Lah ngerti ngono, ngopi ning Surabaya cah-cah ditinggal. Ngopi sama suaminya diajak, istri saya kan ikut tadi. Neng ikut nggak? Cah marah. Alhamdulillah ya, tapi maaf kalau malam Selasa ya kayak gini.
orang-orangnya kayak Tadi gini. kebetulan saya diajak sama Bu Nyai keliling seluruh. Oh tadi? Siap, Tadi sudah? Siap sudah. Masya Allah, saya makin Allahu Akbar. Ternyata dan saya tahu semua kisah Antun dari kecil. Iya. Maksudnya dari 7 jamaah di tahun 2018 Oh, hingga mengikuti loh beliau. saat ini. Karena suami saya bilang gini, bisanya ya Gus ini buat kamu terus menangis selama 1 minggu. Masya Allah. Karena jujur saya walaupun didatengin ustadz apapun, saya nggak bisa. Maksudnya I don't care, bodoh amat. Woi. I don't care, you know. I don't care. You fresh care. Alhamdulillah ngaji happy ya Allah, tapi luar biasa ya Allah. Seminggu loh beliau ndelok aku seminggu wis nangis bendino lah, kowe ngaji tahunan malah cengeng. Nyawang Gus ngono, Gus ning di Gus. Iki piye to iki? Beliau ini loh, dari tadi beliau hampir nangis terus dan ya hampir nangis terus. Ketemu saya masih pakai jaket, nyangklong tas, pulang dari Surabaya. Saya bingung sama Bu Nyai, dikinikan sama Bu Nyai. Ini dari Bu Nyai yo, ini istrinya jenderal. Oh njenje kula ngono. Beliau sudah berkaca-kaca. Matanya ini sudah berkaca-kaca. Lah nek awakmu roh aku ngono. Tuku bakso ngono. Napa, Gus? Ya apa? Tapi kemarin saya ngaji di Gresik itu, Masya Allah, mobil wis meh kudu malik tenan ya Allah. Uang pengen banyak ya, ternyata orang pengen ketemu saya ya. Ning aku kira kroso, ning iki nek sing ngrungokne wong ratek cetha ngono ya ngono dikira, wah Gus Idam itu meninggikan dirinya sendiri. Aku kira nyongko ngono lho, tolol. Iya. Iya, saya itu nggak tahu kalau saya itu kayak gitu ngono, nggak aman ngono ya aku wis. Iki mang Mas Subur ngene, Gus ternyata TP sudah nggak aman jenengan. Oke, golek ndelik liyane aku ya ngono. Lah aku kan seneng delik saiki. Mumet masamu kesel tenan. Loh, tapi kan bukan Sanidam. Saya itu kan kadang ngajinya bahasa Jawa. Panjenengan paham? Saya malah lebih paham kalau jenengan bilang kasar kayak tadi kayak. Oh kasar, oke. Bisa? Siap. Iya dah. Cocok karo Mas Huhu iki. Biasanya kan kalau guru-guru maksudnya majelis itu kan yang santun, sopan, kalamulnya baik. Iya. Yeah. Kalau Antun kan enggak, yang tolong. Aduh. Kalau antum bilang tolol itu loh, ya Allah. Majelis ini biasanya baik, alhamdulillah. Nah anak-anak ini semisal saya halusin seperti itu, dikira saya mendukung. Alhamdulillah, jenengan niku mendem saya. Jenengan niku nyanyi saya. Wong niki dikasari kaya ngene ya jek manggah harung mari ya. Masya Allah. Nek nirakati sampai ra tau turu ae manggah harung mari-mari. Tapi ya luar biasa. Kapan-kapan Bapak diajak ke sini saja, bukan Sanidam. Kapan-kapan. Baik. Nanti kalau pas rutinan terlalu pengap ya lain waktu aja. Atau baik. Saya nanti tak ke Surabaya. Siap, terima kasih. Ya, saya daftar TNI bisa ya? Bisa. Bisa. Tenan. Kan dekengan pusat. Aku dah di TNI tenan. Mas Jalal gak dadenin dan Ramil. Panggah kacamotonan. Domongi aku ki budrek kok bengi-bengi lho panggah kacamotonan. Ki enek opo ya. Ngedeni tenan. Tak angkat dadi dan Ramil ya toh. Oh, Gus Jalal. Oh, mata-mata Gus Jalal, bahaya Gus Jalal. Ya Allah, tapi luar biasa ya jenengan. Tapi enggak tersinggung ya dengan bahasa saya yang sering kayak gitu itu. Alhamdulillah enggak. Terus kan di majelis ini semuanya rata-rata mohon maaf
Bajingan. Kowe ora oleh nesu. Sing muni bojone Jenderal. Aku padahal ora ngomongi lah aku. Tenan aku ora ngomongi aku. Kok aja nesu karo aku. Ngono asu nyatru. Sesuk kowe cetha aku ngono nesu iki tenan iki sing ngebrek guse iki. Aku ora ngerti lho, Bukasan Hidam urung jagongan karo aku nek Bunyai matur ngono gak mungkin wong Bunyai nek cah elek kaya apa iki lho. Le kae apik aja kok lokne. Kabeh wong iki wis mungke Bunyai apik kabeh. Masyaallah, gak tau duka. Padahal kuwi ya kaya ngono polah murah karo karuan kuwi masyaallah. Anake wong diculiki. Masyaallah. Iya. Ya saya tahu Gus. Tahu kalau ya maaf ya, yang di sini kan semua bajingan. kebanyakan. Tapi ya alhamdulillah ke komentar jenengan sebagai istrinya pejabat lah, ya orang yang serius ya, jenderal. Anak-anak kayak gini mau mengaji gimana Bukasan Hidam? Komentar jenengan ini biar motivasi. Kan kita tidak perlu melihat masa lalu, tapi masa depan. Siap. Gayamu loh, masuk. Yo genah masa lalu memblotong kabeh. Iki jan kowe entuk bela, tapi yo benakno. Aja mek gur masuk tok, persiapno nggih masa depan iki piye, ngono lho. Aja mek masuk, iki aku yakin. Jenengan setelah ini saya yakin viral loh. Viral sedunia. Dunia. Iso-iso FBP engko Bukasan Hidam ini. Kata Bu Jenderal. Kami bajingan. Ya gak apa-apa. Kuwi mang nek cara sing muni badal tenan metu kok kene iso memet. Tapi ya ini bojone Jenderal. Kalau kamu ingin telur latu-latumu hilang satu, ya silahkan. Alhamdulillah. Tapi ternyata banyak ya Pak Dandim ya, Pak Dan Ramil ya. Yang pejabat-pejabat sudah mantau itu banyak ya ternyata ya. Mantau. Tapi komentarnya gimana kalau menurut suami panjenengan itu? Anak-anak ini loh, anak-anak perkumpulannya anak-anak, bukan saya. Kan nggak semua, maksudnya gini, yang buruk itu pasti bisa berubah kan. Nggak selamanya buruk dan nggak selamanya orang baik itu akan baik terus. Semuanya kan pasti ada di atas, ada di bawah. Mungkin sekarang pangkat suami saya lagi tinggi, bisa jadi merendah. Begitu juga dengan majelis yang di sini. Dari hal-hal yang tidak baik, dari bajingan jadi lebih baik seperti itu. Sama seperti halnya kayak saya, Gus. Kata-kata bajingan itu sering diulang aja. Kan itu guyon. Itu kan bahasa dari Gus, kan saya lihat di TikTok. Oh iya, saya dari Badol itu. Iya, dari Badol itu. Jadi majelis ini tuh tidak hanya orang yang baik, yang suci itu enggak. Dari yang tidak baik bisa kok jadi baik, seperti itu. Ya, tapi saya sering bilang ke teman-teman ini, jangan pernah menyesal karena masa lalu panjenengan, karena seseorang yang memiliki masa lalu buruk terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Pokoknya yo kuwi mang gelem berusaha tambah apik, benahi dari masalah-masalahnya, digunakan sebagai pelajaran hidup, tidak hanya acuh tak acuh. Insya Allah orang itu akan semakin menjadi orang baik. Yo iso dadi wong mulya barang. Alhamdulillah ya Allah. Kira-kira ada pesan lagi sebelum saya lanjutkan Bukasan Hidam? Pesan? Gak ada. Oh garangan. Oh iya, saya bilangnya garangan. Saya tadi sampai ditanya sama teman-teman yang ada di Surabaya, enek tante-tante tim Pajiru ngono kuwi takok. Duh, kok iya toh we?
Ya kok bojone wong-wong Pajero biasane nek nyeluk cah-cahi tante. Ora kaya pikiranmu anggere nek tante ngono wis pikirane ngeres e. Lah iki lho termasuk wong tolol iki ngono kuwi lho. Dadi tante-tante kuwi nek takok ngene, "Gus, garangan itu apa sih?" ngono. Garangan ini apa? Aku bingung takoni. Lah jiber mlaku unuk-unuk. Lah ini garangan aku ya. Alhamdulillah ora teko kabeh wong iki. Ini orang soleh semua ini, orang baik. Tiap hari itu jamaah. Air miras itu loh nggak mau ini. Minumnya air putih, air laut. Ya, air laut, peceren itu. Kula niki gumun loh, Bukasan Hidam. Saya itu heran dengan anak-anak ini. Kok ada orang soleh kayak gini? Malam Selasa ngaji, di rumah deres Al-Quran. Masjid ini loh, ini full jamaah. Ini ahli adzan semua loh. Bahkan ada yang ingin diadani ini. Ya udah gitu aja Bukasan Hidam. Kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman yang ada di sini? Terakhir. Don't judge the book from the cover. Apa itu? Jangan melihat hanya dari casingnya saja. Wah. Karena kecantikan yang benar-benar istimewa itu adalah inner beauty. Wah. Jadi orang kok megur ngeprang editan wajahnya polesan. Tapi yo nek kadung kepepet kaya awakmu memang kudu diedit. Ketarane kok wis apa eneke dol-dolane angel. Memang kita harus melakukan keadaan darurat, ngedit itu wajib. Tenanan. Nek diengkel kaya apa piye wis ditata kaya apa, dihubungne kaya apa ora kenek. Ya udah, memang harus diedit. Itu darurat itu. Namanya darurat rai itu. Ora wis to. Wis pokoke awakmu dadi wong tulus, dadi wong ikhlas, insyaallah bojomu ayu. Ya udah, terima kasih ya Bukasan Hidam. Ini nanti ngajinya nggak lama-lama ya. Pas cuape habis ini ke Surabaya lagi saya. Nanti besok tak mampir ke rumah jenengan. Gimana? Siap, baik. Surabaya ya besok. Ya. Siap. Sama itu coba tak cari peluang daftar TNI. Iya tak? Badol. Ini TNI langsung pangkat dur toh. Ngono lak seleh ning Koramil udan awu. Karo nyekel hadroh ini. Gitu Pak. Lagi alhamdulillah anak-anak lumayan minggu. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Bukasan Hidam, terima kasih. Sama-sama. Semoga kapan-kapan jenengan bisa main ke sini. Amin. Lagi putranya berapa Pak jenengan? 3. 3. Cewek, cowok, cewek. Oh itu. Lah itu nek kowe pengen dadi mantune jenderal ya ora kudu TNI, minimal pantes lah. Minimal pantes lah ya. PR sementara sregep ngoco. Bon, ngoten mawon nggih. Kula seneng gojloki arek-arek niki. Gen sehat awak kula niki rada lemes. Ya salah satu tombone ya kuwi maido. Alhamdulillah penak sing maido ya lho. Alhamdulillah pun ngoten mawon nggih. Iya, terima kasih Gus. Nggih, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bukasan Hidam. Luar biasa. Semoga berkah kehadiran beliau. Beliau ini semakin tenang, semakin bahagia dengan kehidupannya, dan yang paling penting semakin istiqomah untuk beribadah. Karena ada suatu hal yang harus kita perjuangkan mati-matian, yang kita jaga sampai mati dan kelak kita bawa sampai mati, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Gimana cara menjaganya? Yaitu dengan mengaji, dengan kita itu bersolawat, dengan kita itu berkumpul dengan orang yang soleh, dengan kita itu berkumpul dengan ulama, dengan kita itu berkumpul dengan orang-orang minas solihin dari golongan-golongan orang soleh. Insya Allah kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Artinya apa? Berakhir dengan membawa
nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salah satu caranya ya seperti ini Bukasan Sidam, kita ngaji. Karena dengan ngaji tanpa diakui, keilmuan seseorang itu akan semakin bertambah. Karena dengan ngaji, keimanan seseorang itu juga akan bertambah. Dan janjinya Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Maka dari itu, kalau di logika, sebenarnya kiai-kiai itu usahanya apa sih? Coba selidiki. Mungkin hanya punya kantin di pondok pesantren. Kadang itu ada kiai yang khos itu mah nggak punya usaha apa-apa. Bahkan kalau dapat padi dari sawah untuk santrinya. Bu Nyai ini kula mikir logikane. Bu Nyai, ibu saya ini nek panen nggih ngopeni santri, nggih ngerti dhewe santrine Bu Nyai. Saudara Angga itu waduh makanya banyak. Tapi ya enggak, tapi Angga niku dilalah duitnya ya akeh, kadang ya marung barang. Nah itu tapi ya enggak habis-habis. Bu Nyai itu untuk ngopeni santri-santrinya itu panenannya sendiri. Tanahnya sama Abah itu wis ngopeni santri-santri. Kok yo nganu. Ternyata ya itu tadi barokah. Barokah. Jadi sesuatu itu yang barokah dengan yang tidak barokah itu beda. Makanya jenengan sebagai istri pejabat, saya yakin mungkin suami panjenengan biar fokus saja untuk menata pekerjaannya. Jenengan yang bagian tirakat. Tirakatnya apa ya? Gini, berkumpul dengan orang soleh, bermajelis taklim. Yang soleh bukan saya loh di sini, ini loh Badol, Mbok Reza, Danu, Blonceng, Mas itu soleh semua ini. Kalau Gus Jalal ini juga belum soleh, belum soleh itu ya. Nah tapi dengan berkumpul seperti ini, ya itu tadi yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Loh ini jangan telateni. Saya sering itu walaupun sudah populer, tapi kamu harus bisa memaknai dengan benar-benar. Loh contoh nggak usah jauh-jauh. Siapa dulu Badol? Ada yang kenal sama Badol? Diingi jalan-jalan nopo iku. Badol ini kan nganu. Bu, iya pendekar itu loh, PSH HW. Aku ndelok ning Surabaya Masya Allah viral. Anakku iki alhamdulillah tak like truk. Nah. Loh, Mas Danu dulu apa banyak yang mengenal Mas Danu? Sekarang saya ngaji di Gresik kemarin, Mas Danu, rakyat mulai perawan sampai mbok-mbok. Tapi dulu saya bilangnya cuma seperti itu, tak kumpulkan, wis to, tenang. Pokok nek malam Selasa, malam Jumat aktivo, terus sing ikhlas. Nggak pernah dapat bayaran ini. Diniati golek ngilmu karo ngandelni iman. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan derajat itu apapun itu tidak pasti jabatan. Mungkin kita punya anak-anak kita ditata oleh Allah. Mungkin anak teman kita, anak saudara kita, ada yang sekolahnya ke luar negeri tapi diuji, ada yang kena narkoba, ada yang ini, yang ini. Dilalah anak kita. Kita orang biasa, tiba-tiba ditata oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Dilalah kita menjadi lurah seperti Mas Huhu, mungkin orang lain menghujat, oh lurah kok tatonan, lurah kok ini. Mungkin orang ini gayanya Mas Huhu ini kan sok mewah, kadang dihujat, saya tahu ini dihujat, wah ini jangan-jangan korupsi uang got, korupsi uang cor, ya Mas Huhu. Tapi ternyata saya yakin tidak semua lurah bisa berangkat haji loh seperti Mas Huhu, padahal secara casing ya seperti yang dikatakan Bu Kasan Sidam, seperti yang dikatakan Bu Kasan Sidam tadi. Jangan lihat orang itu dari casingnya. Lah kita nggak tahu hatinya Mas Huhu ini seperti apa. Buktinya sekarang orang yang daftar saya itu loh, daftar haji itu loh, sudah tahunan tapi yo nggak terpanggil. Lah Mas Huhu ini tiba-tiba dia terpanggil, padahal casingnya Masya Allah coro HP ngono. Coro HP ngono disawangi kondome kok ceblok ping 14 ya.
Nggih, tapi ternyata Masya Allah beliau terpanggil. Gitu. Saya ini yang nggak ada tatonya sama sekali loh, belum terpanggil. Padahal nek dipikir saya juga tukang ngaji. Tapi ya memang itu. Lah itu derajat itu seperti itu. Derajat seperti itu. Derajat itu tidak mesti uang, paham? Derajat itu tidak mesti apa. Karena apa? Bagi orang sakit, derajat yang istimewa itu sembuh. Bener nggak? Bagi orang yang tidak punya anak, derajat yang istimewa itu adalah memiliki anak. Bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan, derajat yang istimewa itu ya pekerjaan. Tapi kadang orang itu lupa bahwasanya Allah sudah memberi derajat yang baik, bahkan derajat yang diidam-idamkan orang lain. Karena apa? Dia hanya terus menuruti hawa nafsunya. Padahal jihad yang paling luar biasa, yang paling banyak pahalanya adalah jihadun nafsi. Dia itu memerangi hawa nafsunya sendiri, termasuk hawa nafsu jabatan, hawa nafsu kekayaan, hawa nafsu segala sesuatu. Pirang-pirang kaya wong saiki contoh, jomblo sampai umur 40. Derajat yang diimpi-impikan adalah memiliki istri. Loh, enggak muluk-muluk, enek sing gelem lho wis demen. Bener no mboten? Tapi kadang wis duwe bojo ayu. Enggak paham nek kuwi mang derajat. Cek panggah ning karaokenan. Bocahe teko. Wis duwe bojo ayu, wong liya iki lho nyawang ya Allah, yo bojone ayu eram. Tapi malah gayane pamit ning ndi, tempone nyanyi. Tempone malah ngopeni wong liya. Malah bungahne wong liya. Ngapunten tiange dugi. Ampun rame-rame. Lah artinya apa? Seseorang yang akan terus naik derajatnya selain orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan menjadi orang yang syukur kepada Allah. Paham? Karena nyapa nek ra nuruti nafsune kowe mesti nriman. Kowe sehat alhamdulillah. Nyapo alhamdulillah.